Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Penguasa Wong Sirong bergumam dalam hatinya ketika merasakan aura Chen Wen. Para petinggi klan Wyong dan juga jenderal di istana penguasa menatap kedatangan Chen Wen dengan tatapan penuh kekaguman. Silahkan masuk Tuan Muda Chen Wen, kami hanya bisa mengadakan penyambutan sederhana untuk Anda. Penguasa Wong Sirong mempersilahkan Chen Wen untuk masuk ke ruangan tersebut dan menunjukkan kursi utama untuk Chen Wen yang bersebelahan dengan penguasa Wong Sirong. Ya baiklah, terima kasih. Semua praktisi yang berada di ruangan tersebut yang tadinya telah berdiri melihat kedatangan Chen Wen akhirnya mengangkat tangan dan menangkupkan tangan di depan dada serta sedikit membungkuk tanda menghormati keberadaan Chen Wen dan serempak mengucapkan salam kepada Chen Wen. Selamat datang Tuan Muda Chen Wen. Dengan terpaksa, kembali Chen Wen menangkupkan tangannya di depan dada membalas penghormatan yang sedikit berlebihan ini. Terima kasih semuanya, jangan sungkan, mari silahkan kita duduk bersama. Silahkan dinikmati makanannya Tuan Muda, semoga Tuan Muda Chen Wen merasa sesuai selera. Terdengar suara dari Tetua Agung Klan Wong menawarkan makanan kepada Chen Wen. Semua praktisi yang ada di ruangan tersebut seakan-akan berlomba-lomba untuk menjilat Chen Wen. Selesai menikmati makanan, Chen Wen dibawa ke ruangan lainnya untuk mengobrol. Setelah mengobrol beberapa saat, Chen Wen merasakan datangnya sebuah aura yang sangat menakutkan. Ada praktisi kuat sedang datang ke tempat ini, semuanya bersiaplah. Wajah Chen Wen tampak sangat serius, karena dia merasa kekuatan orang yang datang sangat kuat. Para praktisi yang menemani Chen Wen ngobrol di dalam ruangan tersebut merasa heran, karena mereka semua tidak merasakan adanya kekuatan yang sedang mendatangi tempat itu. Namun karena wajah dan ekspresi Chen Wen sangat serius, mereka semua pun menyebar persepsi jiwa mereka untuk merasakan kehadiran praktisi kuat lainnya. Sampai beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka merasakan tekanan aura yang sangat kuat dan merasa asing dengan aura tersebut. Semua praktisi pun berdiri dan berjalan menuju keluar. Setelah berada di luar, mereka mendongakkan kepala mereka menatap ke atas dan di kejauhan terlihat sesosok makhluk seperti anjing sedang melesat menuju istana penguasa Wong Sirong. Terdengar raungan anjing langit yang telah mencium keberadaan Chen Wen di istana penguasa Wong Sirong. Akhirnya aku telah menemukan kamu di sini. Hei manusia keparat, kamulah yang membunuh Tetua Agung Sekte Xian Kun. Kau harus menyusulnya dan menjadi pelayannya di alam baka. Mata merah anjing langit menatap ke arah Chen Wen dengan memamerkan taring tajam seekor anjing yang memakai pakaian perangnya. Chen Wen menatap anjing langit dengan serius, lalu melesat ke langit. Dia menatap anjing langit dan berkata, "Siapa kamu? Dan apa hubungannya dengan Tetua Angsun? Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak, yang pastinya dan yang harus kamu tahu adalah, Sekte Xian Kun adalah sekte yang kami dukung. Karena kamu berani membunuh Tetua Agung sekte kami, maka kamu juga harus dibunuh." Chen Wen merasakan aura penindasan yang dikeluarkan oleh anjing langit. Aura itu terasa sangat berat. Padahal aku telah menerobos ke tahap ke-6, namun makhluk ini masih dapat menekanku. Sementara itu, di dalam dunia jiwa, Xian Long dan juga Pek Hou menjadi marah dengan tingkah dari anjing langit yang berani menindas tuan mereka. "Tuan, keluarkan kami, biar kami yang mengurus makhluk keparat itu untuk tuan." Chen Wen langsung membuka dunia jiwanya dan mengeluarkan Xian Long, Pek Hou, Kilin dan juga Phoenix. "Hai makhluk keparat, kamu terlalu berani menindas tuan kami. Apakah kamu telah memiliki nyawa rangkap hingga berani menindas tuan kami?" Melihat 4 sosok mengerikan muncul dari kekosongan, anjing langit menjadi gemetar. Kenapa ras penguasa ini berada di sini? Kenapa Ang Wutao tidak memberitahuku kalau di dekat bocah itu terdapat hewan iblis ras penguasa? Awas kau Ang Wutao, kau yang akan kuhabisi kalau hari ini aku selamat.
Anjing langit menatap keempat hewan iblis ras penguasa itu dengan rasa takut yang sangat kuat, seakan-akan tidak percaya ada hewan iblis ras penguasa yang mau merendahkan diri menjadi bawahan ras manusia. Karena tekanan aura yang berasal dari hewan iblis ras penguasa, tidak akan mampu ditanggung oleh seekor hewan iblis ras anjing yang merupakan ras hewan iblis rendahan. Maafkan aku Tuan Penguasa. Ini hanyalah salah paham. Anjing langit tampak sangat ketakutan dan terlihat gagap ketika melihat keberadaan yang sangat mengerikan. Apalagi tubuh semua hewan ras penguasa jauh lebih besar dari tubuhnya sendiri, mereka bahkan dapat menenggelamkan anjing langit hanya dengan air liur mereka. Salah paham, apakah kamu pikir kami semua tuli? Kamu menargetkan tuan kami sebagai orang yang membunuh tetua agung sekte Xian Kun kalian. Perlu kamu ketahui, bahwa makhluk yang membunuh tetua agungmu dan juga klon dewa keparatmu itu adalah sang dewa penguasa hewan iblis. Apakah kamu akan membalaskan dendamnya juga kepada dewa penguasa semua hewan iblis? Tubuh anjing langit tampak gemetar ketika mendengar penjelasan dari Pek Hou yang juga telah sangat gemas, rasanya ingin mengunyah anjing langit ini. Anjing langit pun merasa lebih ketakutan dan di dalam hatinya dia berkata, "Pantesan, ketika aku mencium bau pembunuh tetua agung Angsun, aku merasakan rasa takut yang sangat amat di dalam jiwaku. Ternyata yang membunuhnya adalah dewa penguasa seluruh hewan iblis. Aku sungguh sangat gegabah." Ekspresi anjing langit tampak sangat merasa menyesal dan ketakutan. Tadinya ketika melihat Chen Wen, dia merasa akan dapat mengunyah tubuh Chen Wen hidup-hidup dengan sangat mudah. Tapi kali ini, dia merasa tubuhnya akan menjadi santapan para hewan iblis ras penguasa yang sangat mengerikan di mata anjing langit. Sedangkan para praktisi klan Wong yang melihat kejadian itu di atas langit menjadi lebih kagum melihat Chen Wen dan ada rasa takut dan gentar di dalam lubuk hati mereka terhadap Chen Wen. Ternyata Tuan Muda Chen Wen masih memiliki bawahan yang sangat mengerikan. Kurasa pasukan Tuan Muda Chen Wen bukan hanya makhluk mengerikan itu saja, pasti ada lebih banyak di balik lengan bajunya. Kulit kepala penguasa Wong Sirong terasa kebas ketika dia memikirkan apa yang ada di belakang Chen Wen yang merupakan pasukannya. Anjing langit menekuk kedua kaki depannya ke arah para hewan iblis ras penguasa dengan perasaan yang sangat takut. "Maafkan aku penguasa, aku merasa sangat menyesal karena telah menyinggung tuan kalian. Setelah mengetahui bahwa dia adalah tuan kami, kamu hanya bisa meminta maaf saja." Kilin yang tidak sabar langsung melesat dan membuka mulutnya, langsung memasukkan klon anjing langit ke dalam mulutnya. Anjing langit yang tertekan karena aura penindasan empat hewan iblis ras penguasa, tidak mampu menghindari mulut Kilin Ang sangat besar. Dia hanya bisa pasrah dan mengutuk semua leluhur patriark sekte Xian Kun. Tiga rekannya yang melihat apa yang dilakukan oleh Kilin hanya bisa diam dan menggerakkan kepala mereka. "Kilin, apakah kamu tidak bisa lebih bersabar sedikit? Itu hanyalah klon dari anjing kecil. Biarpun hanya klon, namun dia masih memiliki sedikit daging, ini akan bermanfaat untuk tubuhku." Kilin seakan-akan tidak peduli karena telah mengunyah tubuh anjing langit, karena dia masih dapat merasakan sedikit daging dari anjing langit itu. Sedangkan saat ini, di sebuah tempat, tepatnya di dunia langit, tubuh utama dari anjing langit juga merasakan dampak dari terbunuhnya klon dirinya. "Sialan, dasar Ang Wu tahu keparat. Dia malah mengumpankan klonku untuk menjadi makanan dari para ras penguasa. Aku akan membalas perbuatan Ang Wu Tau ini." Anjing langit tampak sangat marah kepada patriark sekte Xian Kun. Dia tidak berani menyalahkan para hewan iblis ras penguasa, karena dia merasa tidak layak untuk marah kepada makhluk yang tidak mampu diprovokasi olehnya. Sedangkan di benua Suangin, kematian klon dari anjing langit juga dirasakan dampaknya oleh patriark sekte Xian Kun, karena untuk mengundang anjing langit, patriark sekte Xian Kun juga menggunakan energinya, sehingga ketika klon anjing langit tewas, dia dapat merasakannya dan energinya sebagian menghilang. Gawat! Bahkan klon anjing langit pun tewas. Sebenarnya siapa yang telah membunuhnya? Kali ini patriark sekte Xian Kun mulai sedikit merasa takut, karena kekuatan dari klon anjing langit jauh lebih kuat dari dirinya. Dengan begitu,
artinya dia telah terlalu berani memprovokasi sosok yang sangat kuat. Karena itu, Patriark Sekte Xian Kun mengumpulkan semua tetua sektenya untuk melakukan pertemuan demi membahas permasalahan yang terjadi. Chen Wen yang melihat tingkah Kilin mengunyah anjing langit hanya bisa menggelengkan kepalanya saja dan dia pun memutuskan. Sekte Xian Kun. Sepertinya mereka telah berulang kali memprovokasi aku. Pada saat aku telah berada di benua Suangin, aku akan memberi mereka pelajaran. Chen Wen bertekad memberi pelajaran kepada Sekte Xian Kun karena telah berulang kali berniat membunuhnya. Untung Chen Wen memiliki bawahan yang merupakan ras penguasa dan juga ras dewa penguasa, kalau tidak mungkin nyawanya telah berulang kali melayang. Chen Wen yang berniat menunggu tetua Xinjiang untuk membawanya menuju benua Suangin, terpaksa mencari pengimpan di luar istana penguasa, karena kalau berada di istana, Chen Wen merasa tidak leluasa dalam melakukan apapun, semuanya tampak terasa canggung. Para tetua dan tuan penguasa, hari ini aku akan pergi untuk mencari tetua Xinjiang karena kami telah membuat janji untuk bertemu di luar istana. Jadi hari ini, aku akan keluar menunggu tetua Xinjiang. Tuan muda, lebih baik, Tuan muda Chen Wen menunggu tetua Xinjiang di dalam istana kami saja. Kami akan mengabari Tuan muda ketika tetua Xinjiang telah datang. Aku mohon maaf, tidak perlu tetua dan para tetua yang lainnya untuk bersusah payah. Aku akan menunggunya di tempat lain saja. Chen Wen memutuskan untuk mencari penginapan saja daripada berada di istana. Para tetua dan penguasa beberapa kali membujuknya untuk menginap di istana, namun dengan sopan Chen Wen menolaknya. Akhirnya penguasa Wong dan para petingginya merelakan Chen Wen keluar dari istana, padahal mereka benar-benar tulus untuk membuat Chen Wen bertahan di istana. Bahkan sang penguasa dan para tetua juga menggunakan paras cantik pun masih tidak berguna, maka dari itu, sang penguasa Wong Sirong dan para tetuanya pasrah saja terhadap Chen Wen. Chen Wen lalu mencari penginapan di ibu kota penguasa untuk menunggu tetua Xinjiang. 2 hari kemudian, tetua Xinjiang menjumpai Chen Wen untuk mengajaknya ke benua Suangin. Mari Tuan muda Chen Wen, kita berangkat hari ini keluar dari ibu kota penguasa ini, karena jalur teleportasi sekte kami berada di luar ibu kota penguasa benua Fianxing. Baiklah, silahkan tetua tunjukkan jalan. Waktu berjalan menuju ke tempat jalur teleportasi, Chen Wen bertanya-tanya tentang kekuatan sekte Xian Kun kepada tetua Xinjiang. Dari tetua Xinjiang, akhirnya Chen Wen mengetahui kekuatan dari sekte tersebut. Chen Wen juga bertanya tentang tempat sekte Xian Kun kepada tetua Xinjiang. Mereka menggunakan jalur teleportasi pribadi milik sekte Zhenxian yang berada di luar ibu kota penguasa yang sangat tersembunyi. Setelah mereka semua memasuki gerbang teleportasi, tetua Xinjiang mengaktifkan formasi teleportasi hingga beberapa saat kemudian sebuah cahaya terang menyinari mereka semua, dan kemudian mereka semua menghilang dari tempat tersebut. Setelah beberapa waktu lamanya mereka semua akhirnya sampai di benua Suangin, dengan ditandai kaki mereka semua akhirnya mendarat di tanah. Chen Wen merasakan energi spiritual yang sedikit lebih baik daripada di benua Fianxing, dan tanah dari benua ini juga jauh lebih keras daripada di benua Fianxing. Tua muda Chen Wen, kita sudah sampai, bagaimana kalau kamu singgah dulu di sekte kami? Mana tahu kalau kamu mau tinggal di sekte kami dan menjadi bagian dari sekte kami. Terdengar suara tetua agung Xinjiang membuyarkan lamunan Chen Wen. Chen Wen merasa tidak enak juga kalau tidak singgah di sekte Zhenxian. Apalagi tetua agung sekte Zhenxian sendiri yang mengundangnya, lagu pula tetua agung Xinjiang telah memberikannya tumpangan ke benua Suangin. Baiklah tetua, aku akan singgah di sekte Zhenxian, kita lihat dulu ke depannya, namun sekarang aku harus mengucapkan terima kasih banyak, karena tetua Xinjiang telah mengizinkan aku untuk menggunakan jalur teleportasi milik sekte Zhenxian. Tidak masalah, lagi pula, kami memang harus kembali ke benua Suangin, sekalian membawa Tuan muda Chen Wen juga tidak akan menjadi beban bagi saluran teleportasi milik sekte kami. Chen Wen menjadi lebih segan terhadap tetua agung Xinjiang, apalagi dengan Chen Wen ikut dalam saluran teleportasi,
sudah pasti konsumsi batu spiritual 4.000 besar akan menjadi lebih banyak. Kalau begitu, aku ucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Tetua Xinjiang. Kedepannya, aku akan membantu Sekte Zhenxian bila memerlukan bantuanku dengan melakukan yang terbaik yang bisa kulakukan. Mendengar janji Chen Wen, Tetua Agung Xinjiang sangat senang, apalagi Chen Wen memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari yang pernah dibayangkan oleh Tetua Xinjiang, dan Tetua Xinjiang juga mengetahuinya, apalagi sekarang ranah Chen Wen sudah meningkat lagi. Sedangkan di tahap keempat saja, Chen Wen mampu bersaing dengan Tetua Agung Sekte Xian Kun, apalagi sekarang Chen Wen telah berhasil menerobos ke tahap keenam, sudah pasti kekuatannya sangat mencengangkan. Beberapa murid yang tadinya ikut dalam kompetisi memandang Chen Wen dengan kekaguman yang tidak bisa disembunyikan, apalagi murid-murid wanitanya, mereka memandang Chen Wen seakan-akan ingin menelannya bulat-bulat. Beberapa murid sesama wanita malah pernah berbisik-bisik membicarakan Chen Wen dan berkeinginan berkultivasi ganda dengan Chen Wen. Tapi lagi Chen Wen, para murid wanita yang bagaimanapun cantiknya tidak akan memasuki matanya, karena dia juga telah memiliki Loling yang kecantikannya bagaikan sesosok peri yang turun dari langit. Tetua Agung Xinjiang memimpin Chen Wen memasuki Sekte Zhenxian. Kedatangan mereka semua disambut beberapa tetua lainnya di sekte. Chen Wen melihat sekte itu sangat megah dan sangat luas, bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan Sekte Zhenxian memiliki luas dan kemewahan bagaikan sebuah kota yang sangat besar. Pada saat mereka memasuki pintu gerbang saja, Chen Wen dapat melihat banyak murid-murid sekte yang berjualan di sepanjang jalan menuju asrama murid luar. Para murid ini berjualan dan bertransaksi menggunakan cara barter, karena yang dijual oleh mereka adalah banyak tanaman spiritual langka, harta-harta langka dan juga senjata tingkat menengah. Chen Wen sangat kagum dengan pelataran luar Sekte Zhenxian yang sangat mewah ini, dan Tetua Agung Xinjiang serta rombongan yang masuk selalu dihormati oleh semua murid yang ada di sana. Mereka semua menyapa Tetua Agung Xinjiang serta beberapa tetua yang ikut bersama mereka. Tetua Agung Xinjiang membawa Chen Wen secara pribadi menuju ruang Patriark Sekte untuk memperkenalkan Chen Wen kepada Patriark Sekte. Patriark Sekte Zhenxian memiliki ranah Kaisar Langit Keabadian tahap ke-8 akhir, dan setengah langkah lagi menerobos ke tahap akhir. Namun biarpun begitu, kalau belum mendapatkan peluang dan memerlukan pemahaman mendalam akan susah untuk menerobos ke ranah yang lebih tinggi, sungguh sangat amat susah, seperti mencoba memanjat tangga menuju ke langit. Terdengar suara ketukan pintu ruang milik Patriark Sekte yang dilakukan oleh Tetua Agung Xinjiang. Sebelum mereka pergi ke benua Suangin, Tetua Agung Xinjiang telah mengabari kehebatan Chen Wen kepada Patriark Sekte Zhenxian. Dan Patriark Sekte Zhenxian juga memerintahkan Tetua Agung Xinjiang agar membawa Chen Wen ke sekte mereka untuk mempererat sekte mereka dengan jenius tanpa tanding ini. Patriark, aku Xinjiang dan Chen Wen meminta izin untuk bertemu, silahkan masuk Tetua Agung dan Tuan Muda Chen Wen. Patriark Sekte segera memerintahkan masuk kepada Tetua Agung Xinjiang, apalagi dia juga sedikit tidak sabar untuk bertemu dengan Chen Wen. Salam Patriark, salam Patriark. Chen Wen dan Tetua Agung Xinjiang memberi salam sambil menangkupkan tangan di depan dada tanda penghormatan. Patriark Sekte menganggukkan kepalanya dan mempersilahkan Tetua Agung Xinjiang dan juga Chen Wen duduk. Mari silahkan duduk, Tuan Muda Chen Wen. Anda ternyata masih sangat muda namun kekuatan Anda sungguh tidak terlihat, luar biasa. Patriark Sekte yang melihat Chen Wen langsung menyanjungnya dan tatapan matanya terlihat mengagumi Chen Wen. Patriark Sekte segera memerintahkan salah satu murid untuk menghidangkan teh terbaik mereka untuk menyambut Chen Wen. Perkenalkan, nama Junior Chen Wen, semoga kedatanganku di Sekte Zhenxian tidak mengganggu Patriark. Chen Wen memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada Patriark Sekte Zhenxian. Biarpun Patriark Sekte telah mengenal nama Chen Wen, tapi demi kesopanan, Chen Wei tetap memperkenalkan namanya juga. Sudah, kami telah mengetahui nama Tuan Muda Chen Wen. Tuan Muda Chen Wen, silahkan cicipi teh spiritual Sekte Zhenxian kami terlebih dahulu. Saat itu, Patriark Sekte secara pribadi menuangkan teh untuk mereka bertiga.
Patriark Sekte sangat menghargai Chen Wen, karena dia telah mendengar kehebatan Chen Wen saat menghadapi klon Dewa Perang milik Tetua Agung Angsun, bahkan telah berhasil menghancurkan klon Dewa Perang tersebut tanpa bantuan Tetua Agung Xinjiang. Ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa, biasanya bila Sekte Zhenxian yang menghadapi klon Dewa Dewi, mereka harus mengeluarkan sebuah seni bela diri senjata dewa. Seni bela diri senjata dewa milik Sekte Zhenxian sangat unik, karena dengan seni bela diri mereka ini, mereka mampu mengusir klon Dewa Dewi. Namaku sendiri adalah Yu Wangxi, dan kedepannya, Tuan Muda Chen Wen Bia memanggilku Paman Wangxi saja. Mendengar perkataan dari Patriark Yu Wangxi, Chen Wen menganggukkan kepalanya, sedangkan Tetua Agung yang terlihat terkejut, karena dia tidak menyangka kalau Patriark Sekte sendiri yang biasanya sangat dingin dan sangat menjaga kehormatannya sebagai Patriark Sekte, kali ini dia menghadapi Chen Wen tidak terlihat dia sebagai Patriark lagi, namun seperti terlihat menjadi seorang paman bagi keponakannya. Baiklah Paman Wangxi, tapi aku juga berharap agar Paman juga jangan memanggilku dengan embel-embel Tuan Muda, cukup. Panggil saja namamu. Baiklah. Kamu tampak sangat rendah hati, biasanya pemuda yang telah memiliki kekuatan yang sedikit lebih kuat saja sudah terlihat arogan, namun kamu tampak sangat sopan, aku cukup kagum kepadamu. Chen Wen yang sedang dijamu di Sekte Zhenxian oleh Patriark Sekte sendiri, hingga membuat Chen Wen merasa lebih hangat dengan Sekte Zhenxian, karena memang inilah yang diharapkan oleh Patriark Sekte Zhenxian. Sedangkan di Sekte Xian Kun sendiri yang jaraknya beberapa ribu kilometer dari Sekte Zhenxian, Patriark Sekte Xian Kun tampak semakin murka, hal ini dikarenakan tewasnya klon Anjing Langit. Para tetua juga tahu kalau klon Anjing Langit telah tewas, sehingga para tetua itu mendesak Patriark Sekte mereka untuk kembali memanggil klon Anjing Langit untuk sekedar mengetahui keberadaan dari orang yang membunuh Tetua Angsun. Dengan begitu, mereka secara pribadi dapat segera membalas dendam Tetua Agung Sekte mereka yaitu Tetua Agung Angsun. Patriark Sekte terdiam beberapa saat ketika mendengar saran dari para tetuanya, dia masih berpikir, kalau memanggil Anjing Langit lagi, apakah Anjing Langit tidak akan marah, karena dengan kematian klonnya barusan, Anjing Langit yang berada di dunia atas pasti dapat merasakan dampak dari kematian klonnya. Tapi kalau tidak memanggil klon Anjing Langit, siapa lagi yang bisa diandalkan untuk mencari pembunuh Tetua Agung Angsun? Pada saat Patriark Sekte ragu-ragu, tiba-tiba, di aula utama masuk seorang murid yang datang untuk melapor. Murid Chun Kirung datang memberi salam kepada Patriark. Murid ini adalah murid yang dibawa oleh Tetua Agung Angsun pergi mengikuti kompetisi yang diadakan di benua Fianxing. Salammu kuterima. Ada perlu apa kamu datang menghadap? Terdengar suara dingin dari Patriark Ang Wutao kepada muridnya. Dia tidak memperhatikan murid inilah yang mengikuti kompetisi di benua Fianxing, karena di otak Patriark Ang Wutao adalah membalas dendam adik sepupunya yang telah tewas. Patriark, aku tahu siapa yang membunuh Tetua Agung Angsun, karena aku adalah salah satu murid yang selamat dari acara kompetisi yang diadakan di benua Fianxing dan dibawa oleh Tetua Agung Angsun. Apa? Kamu adalah salah satu murid yang dibawa oleh Tetua Agung Angsun. Cepat beritahu kami siapakah yang berani mati membunuh Tetua Agung Sekte kita. Kali ini, bukan hanya Patriark Ang Wutao saja yang antusias mendengar laporan dari murid ini, tapi semua tetua yang hadir di sana juga ikut antusias. Chun Kirung, cepat beritahu kami, siapa yang membunuh Tetua Agung Angsun. Melihat semua tetua serta Patriark menatapnya dengan intens, murid yang bernama Chu Kirung itu menelan ludah kentalnya, jantungnya berdetak menjadi lebih cepat, karena dia merasa ketakutan karena ditatap oleh para petinggi sekte yang memiliki ranah yang sangat tinggi. Dia merasa seakan-akan para tetua dan Patriark Sekte akan menelannya bulat-bulat. Ini Patriark dan para tetua, aku kebetulan pada waktu Tetua Agung dibunuh berada jauh dari tempat tersebut, karena aku pergi membeli sesuatu yang ada di benua Fianxing, sehingga aku selamat, sedangkan para teman dan rekan-rekan murid yang tersisa, semuanya ikut tuas dibantai oleh Tetua Agung Sekte Zhenxian, yaitu Tetua Agung Xinjiang serta para tetua yang ikut bersamanya di benua Fianxing. Apa? Keparat?
Ternyata mereka berasal dari Sekte Zhenxian. Sepertinya Sekte Zhenxian sudah siap untuk berperang besar-besaran dengan Sekte Xian Kun kita. Terdengar suara salah satu tetua yang ada di sana dengan geram dan menatap ke arah diaman arah Sekte Zhenxian. Sedangkan murid yang masih berlutut di depan mereka yang melihat kemarahan para tetua dan patriark sekte semakin gemetar, tapi dia tetap melanjutkan kata-katanya. Tapi, patriark dan para tetua itu, yang membuat tetua agung terbunuh adalah seorang pemuda yang bernama Chen Wen. Dia adalah salah satu peserta kompetisi di sana. Apa? Tidak mungkin. Seorang pemuda mampu membunuh tetua agung sekte kita. Chun Kirung, apakah kamu tahu apa ranah dari pemuda yang bernama Chen Wen itu? Pemuda itu aku tidak bisa melihat dan mengetahui ranahnya, karena aku hanya melihat sosok klon dewa perang dibunuh oleh sesosok naga raksasa berwarna keemasan yang keluar dari pedang milik pemuda yang bernama Chen Wen itu. Mendengar keterangan dari Chun Kirung, semua tetua terdiam, bahkan patriark sekte Ang Wutao sendiri pun tertegun. Mana mungkin tetua agung Ang Sun bisa terbunuh oleh seorang tewas hanya gara-gara seorang murid yang lemah. Terdengar suara gumaman dari patriark sekte Xian Kun yang menatap ke lantai sambil berpikir. Chun Kirung, apakah kamu tahu kronologisnya dengan detail? Patriark Ang Wutao yang sangat penasaran kembali bertanya. Aku tidak terlalu tahu patriark, tapi yang ku tahu, ketika itu sosok raksasa klon dewa perang berbenturan dengan pemuda yang bernama Chen Wen, hingga membuat klon dewa perang menjadi sedikit transparan. Kemudian, dari kejauhan, aku melihat tetua agung Ang Sun memerintahkan para tetua sekte kita untuk mengirimkan semua energi mereka ke langit, hingga membuat klon dewa perang raksasa kembali menguat dan bersinar penuh keagungan, dan pemuda yang bernama Chen Wen pada waktu itu mengalami luka yang lumayan parah. Tapi karena tetua agung Ang Sun dan para tetua lainnya telah menghabisi energi mereka, dan tetua agung Xin Jiang melihat peluang itu langsung menyerang para tetua dan tetua agung Ang Sun, hingga akhirnya tetua agung Ang Sun dan tetua lainnya tewas. Sedangkan di langit, pemuda yang bernama Chen Wen itu mengeluarkan pedangnya yang mampu mengeluarkan naga emas raksasa. Klon dewa perang raksasa bukan lawan dari sosok naga emas. Klon dewa perang bahkan meminta ampun kepada sosok naga emas, namun sosok naga emas tidak memberinya ampun dan langsung mengunyah sosok klon dewa perang raksasa hidup-hidup. Semua tetua dan patriark sekte yang mendengar keterangan dari Chun Kirung terdiam membayangkan adegan pembunuhan tetua agung Ang Sun dan sosok klon dewa perang. Kali ini mereka tidak lagi berani mendesak patriark sekte Ang Wutao untuk memanggil anjing langit, dan terdengar bisik-bisik dari para tetua. Sebenarnya makhluk seperti apa yang diprovokasi oleh tetua agung Ang Sun? Aku juga tidak paham, kenapa ada sosok yang bahkan mampu menghabisi klon dewa. Aku juga belum pernah dengar ada makhluk yang mampu membuat klon dewa ketakutan sampai meminta ampun. Atau apakah sosok naga emas itu adalah dewa juga? Semuanya akhirnya terdiam dan mereka semua tenggelam dalam pikiran masing-masing, termasuk sang patriark sekte Xian Kun. Karena mereka semua yakin bahwa yang membunuh anjing langit pasti adalah sosok naga emas. Mereka semua yang ada di aula utama saling tatap, namun tidak ada yang berani bersuara dan masih tenggelam dalam pikiran masing-masing, sedangkan patriark sekte tampak sedang melamun memikirkan kejadian yang menimpa tetua agung Ang Sun. Patriark Ang Wutao bahkan tidak mendengar lagi apa yang dibisik-bisikan para tetuanya, dia masih tenggelam dalam pemikirannya. Sedangkan murid yang bernama Chun Kirong masih diam berlutut di tempatnya dan tidak berani bergerak, bahkan bernafas saja dia perlahan-lahan dan tidak berani kuat-kuat. Klaim takut membuat orang-orang yang berada di ruangan itu membunuhnya. Setelah lama memikirkannya, akhirnya patriark sekte Ang Wutao menatap semua tetua dan dia melihat ekspresi pahit di wajah para tetua. Patriark Ang Wutao tahu, untuk membalas dendam kepada Chen Wen dia merasa tidak akan mampu lagi, karena bahkan sosok klon dewa perang raksasa saja ditelan oleh sosok naga emas. Dan dari ekspresi para tetua yang ada di sana, patriark sekte Xian Kun ini menyadari bahwa para tetua pun sepertinya enggan untuk membalaskan dendam tetua agung Ang Sun kepada Chen Wen. Dengan begitu,
Terpaksa Patriark Sekte Ang Wutao memindahkan dendam mereka kepada Sekte Zhenxian, karena Tetua Agung Sekte Zhenxianlah yang membunuh Tetua Agung Ang Sun. Baiklah, murid Chun Kirung, kamu mundurlah dan kembali ke tempat istirahatmu. Baik Patriark, murid mohon izin mengundurkan diri. Chun Kirung merasa batu raksasa yang menekannya seakan-akan terangkat dari pundaknya. Perasaannya menjadi sangat lega, dia segera bergegas meninggalkan tempat yang membuat tubuhnya berkeringat dingin itu. Setelah Chun Kirung pergi, Patriark menatap semua tetua yang hadir, lalu berkata, "Aku tahu, kita harus memindahkan dendam kita kepada Sekte Zhenxian, karena memang Tetua Agung Sekte Zhenxian yang bernama Xin Jiang lah yang jelas-jelas membunuh Tetua Agung kita dan para tetua yang ikut mengawal murid-murid kita di acara kompetisi benua Fianxing. Kami setuju Patriark, memang pemuda bernama Chen Wen hanyalah orang yang menghabisi klon Dewa Perang saja, dan dia tidak terlibat dalam membunuh Tetua dan Tetua Agung Ang Sun. Itu benar, kami siap berperang dengan Sekte Zhenxian sekarang juga. Mohon Patriark memberi perintah." Patriark Ang Wutao sebenarnya juga sedikit enggan dan merasa tertekan oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Chen Wen dan sosok naga emasnya untuk berperang dengan Sekte Zhenxian ini. Bagaimanapun juga, Sekte Zhenxian memiliki seni bela diri yang mampu membuat klon-klon para dewa pergi kembali. Patriark merasakan tekanan di hatinya dan bergumam dalam hati. Ang Sun, sosok seperti apakah yang kamu provokasi kali ini? Kenapa kamu memprovokasi sosok yang sangat mengerikan, yang bahkan para klon dewa pun dibuat takut? Tapi kalau dendam ini bila tidak mendapatkan pelampiasan, hatinya juga tidak rela. Akhirnya setelah berpikir matang-matang, Patriark Ang Wutao mengeluarkan perintahnya. "Para tetua, kalian semua persiapkan pasukan sekte kita. Besok kita akan berperang dengan Sekte Zhenxian, kita akan berperang dengan kekuatan penuh. Kita harus meratakan Sekte Zhenxian dan menghilangkan sekte tersebut selama-lamanya." "Siap Patriark." Semua tetua yang ada di sana secara serempak menjawab perintah dari Patriark Ang Wutao. Akhirnya semua tetua pun meninggalkan ruangan tersebut dan meninggalkan Patriark Sekte sendirian. Patriark Sekte duduk dengan kepala tertunduk. Dia berulang kali mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan, seakan-akan ingin mengusir bayangan pemuda yang sanggup menghabisi klon dewa perang raksasa, karena ada bayangan ketakutan di matanya ketika membayangkan kejadian yang menimpa Tetua Agung Ang Sun di benua Fianxing. Beberapa saat kemudian, Patriark Sekte Ang Wutao juga buru-buru meninggalkan ruangan itu dan masuk ke ruang pribadinya. Sementara itu Chen Wen yang berada di Sekte Zhenxian masih menetap di sekte tersebut karena ditahan dan dibujuk-bujuk untuk menetap di sekte mereka. Keesokan paginya, mereka semua mendapatkan kabar bahwa Sekte Xian Kun akan menyerang Sekte Zhenxian mereka dengan kekuatan penuh. Diperkirakan pasukan Sekte Xian Kun akan tiba 1 minggu lagi di Sekte Zhenxian. Patriark Sekte yang mendengar kabar tersebut segera mempersiapkan pasukan tempur sekte untuk menyambut datangnya pasukan musuh. Saat ini Chen Wen yang berada di Sekte Zhenxian sedang berkultivasi memperkuat dan menstabilkan pondasinya. Chen Wen sudah 6 hari berada di kamar yang disediakan oleh Sekte Zhenxian untuk berkultivasi tertutup. Tapi karena ranahnya telah meningkat semakin tinggi, kepekaan spiritualnya juga menjadi meningkat dan lebih sensitif. Chen Wen mendengar suara-suara kesibukan yang berada di luar kamarnya. Dia mendengar banyak orang yang berlari ke sana kemari membuat Chen Wen yang menutup matanya akhirnya mengerutkan dahinya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa banyak langkah kaki yang tampak terburu-buru? Akhirnya Chen Wen memutuskan untuk keluar dari kamarnya untuk melihat dan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi karena Patriark Sekte Zhenxian melarang para tetua dan para murid untuk tidak mengganggu Chen Wen yang sedang berkultivasi. Makanya Chen Wen tidak mengetahui apa yang sedang menjadi kesibukan para tetua dan murid di Sekte Zhenxian ini. Chen Wen segera menghentikan salah satu tetua yang sedang berjalan menuju keluar dari hadapan Chen Wen. "Tetua, mohon berhenti sebentar." Tuan Muda Chen Wen, ada keperluan apakah Tuan Muda Chen Wen menghentikan aku?" Tampaknya tetua tersebut sangat menghormati Chen Wen. Chen Wen tersenyum canggung, kemudian bertanya, "Tetua,
ada kesibukan apakah ini? Kenapa semua orang tampaknya terlihat sibuk? Oh, itu, kami sedang bersiap-siap menyambut kedatangan pasukan Sekte Xian Kun yang akan datang untuk menyerang Sekte Zhenxian. Apakah mereka datang untuk membalaskan dendam tetua agung mereka yang kami bunuh di benua Fianxing? Menurut pasukan mata-mata dari sekte kami, memang seperti itulah alasannya mereka menyerang Sekte Zhenxian ini. Chen Wen menjadi marah mendengar alasan Sekte Xian Kun menyerang Sekte Zhenxian. Ternyata Sekte Xian Kun ini tidak ada kapoknya setelah tetua agung Ang Sun tewas, kini mereka masih berani memprovokasi Sekte Zhenxian ini. Terdengar Chen Wen bergumam, sedangkan tetua yang ada di depannya hanya diam, kemudian tetua itu berkata, "Tuan muda, aku harus pergi untuk mengatur pertahanan, mohon permisi." "Baik-baik, silahkan tetua, lanjutkan pekerjaan tetua yang tertunda." Tetua itu lalu pergi meninggalkan Chen Wen. Chen Wen lalu berjalan menuju aula utama Sekte Zhenxian. Di aula utama Sekte Zhenxian, semua petinggi sekte sedang berkumpul untuk membicarakan taktik pertahanan Sekte Zhenxian dalam menghadapi pasukan besar Sekte Xian Kun. "Patriark, semua formasi pertahanan telah kami periksa dan dalam keadaan siap digunakan." "Baiklah, Tetua Agung Xin Jiang, apakah pasukan inti sekte kita telah ditempatkan di tempat yang sesuai dengan apa yang telah kuperintahkan?" Lapor Patriark, semua pasukan inti sekte telah siap, dan mereka hanya tinggal menunggu kedatangan musuh. Tetua Lomen, apakah senjata-senjata dari gudang senjata telah dibagikan kepada pasukan kita? Lapor Patriark, hampir semua senjata telah kami bagikan kepada pasukan sekte Kit. Apakah senjata-senjata berat sekte juga telah dipersiapkan? Lapor Patriark, semua senjata berat juga telah kami tempatkan di tempat yang strategis untuk menghadang musuh. Senjata berat milik Sekte Zhenxian adalah senjata yang dapat membuat klon-klon dewa pergi meninggalkan medan perang. Senjata itu memang khusus diciptakan untuk menghadapi klon para dewa yang diundang oleh orang-orang Sekte Xian Kun. Baiklah, semuanya bersiaplah di posisi masing-masing. Besok adalah hari penentuan. Siapapun yang menang dalam pertempuran besok akan menjadi raja, sedangkan yang kalah akan musnah. Mendengar kata-kata sang patriark, semua tetua pun dengan serempak berteriak kencang dan bersemangat tanpa kenal takut. "Siap Patriark, kami siap melakukan peperangan dengan tekad pantang menyerah." Pada saat itu, kebetulan Chen Wen memasuki aula utama tersebut dan menatap sekelilingnya, dan semua tetua serta patriark juga ikut menatapnya. Patriark Yu Wangxi segera menyambut kedatangan Chen Wen. "Oh, Chen Wen, ternyata kamu telah keluar dari pengasingan." "Ya Paman Wangxi, kapankah pasukan Sekte Xian Kun tiba di sini?" Patriark Sekte Yu Wangxi tersenyum dan menjawab pertanyaan Chen Wen dengan tenang, seakan-akan tidak ada beban. "Kemungkinan besar, pasukan Sekte Xian Kun akan tiba esok pagi. Kami telah menyiapkan pasukan sekte kita untuk menyambut kedatangan pasukan Sekte Xian Kun." Maafkan aku Paman, ini mungkin dikarenakan aku, hingga akhirnya membuat Sekte Zhenxian menjadi terlibat perselisihan dengan Sekte Xian Kun. Hahaha, tidak begitu. Sekte Zhenxian kami dan Sekte Xian Kun dari puluhan ribu tahun yang lalu juga selalu berselisih. Leluhur kedua sekte kami gugur juga karena saling bertempur dan terluka, hingga membuat kedua sekte tidak memiliki leluhur. Kamu membunuh Tetua Agung Ang Sun hanya alasan bagi Sekte Xian Kun untuk berperang dengan Sekte Zhenxian saja. Kamu tenanglah, jangan terlalu banyak berpikir. Chen Wen menatap Patriark Yu Wangxi dengan tatapan berterima kasih, karena dia telah diberikan tempat terbaik untuk berkultivasi di dalam sekte serta atriak sekte tidak menyalahkannya untuk perselisihan dengan Sekte Xian Kun. "Paman Wangxi tenang saja, aku akan keluar membantu Sekte Zhenxian untuk menghadapi pasukan Sekte Xian Kun." Mendengar janji Chen Wen, Yu Wangxi merasa sangat senang dan bersyukur, karena Chen Wen mau membantunya untuk menghadapi pasukan Sekte Xian Kun, dan ini juga yang diharapkan oleh Yu Wangxi. Karena dengan begitu, Chen Wen akan memiliki sedikit ikatan dengan Sekte Zhenxian. "Baiklah, apakah Paman Wangxi Mas ingin melanjutkan pertemuan dengan para tetua?" "Aku akan menunggu di luar saja." "Oh,
Ya, tapi kamu tidak perlu keluar. Kamu bisa mendengarkan persiapan sekte kami dalam menghadapi pasukan sekte Xian Kun. Akhirnya seharian Chen Wen mengikuti pertemuan dengan para tetua yang sedang mempersiapkan pasukan dalam menghadapi pasukan sekte Xian Kun. Sore harinya Chen Wen permisi keluar untuk jalan-jalan dan melihat-lihat pertahanan sekte Zhenxian. Atas perintah dari Patriark, Tetua Agung Xinjiang yang akan menemani Chen Wen serta menunjukkan pertahanan sekte mereka kepada Chen Wen. Tetua Agung Xinjiang sore ini membawa Chen Wen untuk melihat persiapan formasi sekte Zhenxian mereka. Tuan Muda Chen Wen, lihatlah, ini adalah pusat formasi sekte yang bernama Formasi Bintang. Chen Wen melihat formasi sekte yang kuat, kemudian dia berkata dengan santai. Tetua, memang formasi bintang ini cukup lumayan. Namun kalau yang menyerang formasi ini adalah praksi yang memiliki ranah di atas ranah Kaisar Langit Keabadian, mungkin hanya 2 kali serangan, formasi ini akan hancur dengan gampang. Memang formasi ini masih mampu menahan serangan praktisi ranah Kaisar Langit tahap akhir sebanyak 2 orang saja, tapi kalau yang menyerang lebih dari itu, formasi ini akan menjadi rapuh. Tetua Agung Xinjiang yang mendengar komentar dari Chen Wen tertegun, karena dia tidak menyangka pengetahuan Chen Wen tentang formasi sangat tinggi, dan memang benar apa yang dikatakan oleh Chen Wen, biarpun musuh mereka hanya memiliki ranah Kaisar Langit Keabadian tahap 8, namun mereka memiliki kemampuan memanggil klon para dewa. Kalau sampai klon para dewa itu datang, dan mereka belum sempat menggunakan senjata yang mampu membuat para klon dewa pergi, maka ketika klon para dewa menyerang, takutnya formasi sekte mereka tidak akan mampu menanggung serangan dari klon para dewa. Ya, memang formasi kami masih tidak mampu menahan serangan praktisi yang memiliki ranah di atas Kaisar Langit Keabadian. Menurut Tuan Muda Chen Wen, bagaimana caranya agar formasi kami ini menjadi lebih kuat? Chen Wen terdiam sejenak memikirkan cara cepat memodifikasi formasi yang menutupi sekte Zhenxian ini. Setelah beberapa menit memikirkan caranya, akhirnya Chen Wen berkata, "Aku memiliki cara agar formasi ini mampu menahan serangan praktisi yang memiliki ranah 2 tingkat di atas ranah Kaisar Langit Keabadian." Mendengar kata-kata Chen Wen, Tetua Agung Xinjiang sangat terkejut, karena formasi yang mampu menahan serangan dari praktisi yang memiliki ranah 2 tingkat di atas ranah Kaisar Langit Keabadian belum ada di alam 4000 besar ini. 2 ranah ini maksudnya bukan 2 tahapan kecil, tapi 2 ranah besar, yang artinya formasi yang dikatakan oleh Chen Wen mampu menahan kekuatan serangan dari praktisi dari alam 8000 besar. Chen Wen tahu formasi besar ini dari informasi yang didapatnya di berbagai pengetahuan dan modifikasi yang diciptakannya sendiri. Tuan Muda, apakah kamu juga bisa seni formasi? Aku sedikit tahu tentang seni formasi. Tapi kalau mau memodifikasi formasi bintang milik sekte Zhenxian ini, aku memerlukan harta yang lumayan banyak. Aku tidak tahu apakah sekte Zhenxian memilikinya. Tetua Agung Xinjiang memandang Chen Wen lebih hormat lagi. Dia tidak menyangka kalau prestasi Chen Wen di bidang formasi malah lebih menantang surga. Tuan Muda Chen Wen, kalau boleh tahu, harta apa sajakah yang diperlukan untuk memperkuat formasi bintang ini? Aku memerlukan setidaknya 500 bendera formasi tingkat tinggi, 150 artefak formasi tingkat tinggi serta senjata tingkat tinggi sebanyak 10.000 batang dan batu energi 4.000 besar sebanyak 1 juta keping. Batu energi ini akan memperkuat formasi dan juga memiliki peran ganda. Dia akan berfungsi juga untuk formasi pengumpulan energi. Mendengar harta apa saja yang diperlukan, Tetua Agung Xinjiang tertegun sejenak, karena harta yang diperlukan sangat banyak menurut ukuran sekte mereka. Tapi sebelum Tetua Agung Xinjiang menjawab perkataan Chen Wen, terdengar Chen Wen kembali berkata, "Tetua, kalau bisa jangan sampai lewat tengah malam semua bahan ini terkumpulkan, karena besok pagi kita sudah harus menghadapi peperangan." Sambil menggertakkan giginya, Tetua Agung Xinjiang berkata kepada Chen Wen, "Tuan Muda, harta tersebut kemungkinan besar ada di gudang harta sekte, namun keputusannya aku harus bertanya kepada Patriark Sekte. Silahkan Tetua Agung Xinjiang tanyakan terlebih dahulu kepada Paman Yuangxi, aku akan menunggunya di sini."
Baiklah Tuan Muda Chen Wen, aku akan pergi untuk menemui Patria. Chen Wen hanya menganggukkan kepalanya dan berdiri sambil menatap ke langit yang saat ini waktunya sudah menjelang malam. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.